Selamat siang, yang saya hormati Bapak Dr. Pujo Sugito, MBA, selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Internasional, dan teman-teman semua yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Francisca Cindy Adut, NIM 210220000108 dari program S1 Manajemen. Di sini saya akan membahas mengenai perbandingan teori Mercatilis, neo-Mercatilis, keunggulan mutlak, dan keunggulan komparatif. Teori Mercatilis. Menurut sejarah Adam Smith, pertama kali menyebutkan kontribusi merkantilisme terhadap ekonomi dalam bukunya The World of Nature. Kata merkantilisme sendiri berasal dari kata Latin mencari yang artinya barter. Ini berakar pada kata merek yang berarti produk. Istilah merkantilisme awalnya hanya digunakan oleh para kritikus seperti Mirabeau dan Smith, tetapi kemudian digunakan dan diadopsi oleh para sejarawan. Latar belakang munculnya teori merkantilisme sering terlihat dari politik yang menimbulkan perang dan juga dilatar belakangi oleh peluasan daerah jajahan. Teori ekonomi merkantilis dalam penerapannya saat ini sangat bervariasi dari penulis ke penulis dan telah berkembang dari waktu ke waktu kebijakan-kebijakan yang ada dalam sistem ekonomi merkantilis. Dan ada pula juga teori neo-merkantilisme. Teori neo-merkantilisme berupa suatu kebijakan yang menerapkan proteksi dengan tujuan melindungi dan mendorong perekonomian nasionalnya. Kebijakan yang sering digunakan berupa kebijakan pemberian tarif dan kebijakan non-tarif. Neo-merkantilis melakukan kegiatan merkantilis melakukan melalui kebijakan promosi ekspor dan proteksionisme. Keunggulan mutlak. Teori keunggulan mutlak dijelaskan sebagai kondisi di mana suatu negara dapat memproduksi barang atau jasa lebih banyak dibandingkan dengan para pesaingnya dengan mengeluarkan biaya yang lebih rendah, sehingga mendapatkan keuntungan lebih besar. Dan teori keunggulan mutlak mengalami perkembangan hingga masuk ke pemikiran ekonomi internasional. Beberapa aspek yang menerima teori ini seperti pembagian kerja, spesialisasi produk, serta efisiensi produk yang ada dalam ekonomi internasional. Dan ada juga keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif atau yang disebut juga komparatif advantage merupakan keunggulan yang muncul karena menghasilkan suatu barang atau jasa dengan biaya peluang yang lebih rendah. Konsep tersebut penting untuk menjelaskan perdagangan internasional dan juga spesialisasi dalam produksi. Itulah yang bisa menjawab terkait pertanyaan mengapa negara melakukan kerjasama perdagangan satu sama lain. Bahkan saat mereka tidak mempunyai keunggulan yang absolut, suatu negara harus fokus pada barang atau jasa yang mempunyai keunggulan komparatif dan memberi barang atau produk lain yang berasal dari negara lain. Sekian pembahasan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Selamat siang.